Yang Vinata dulu materi apa? Walsh ya? Iya, uji walas dulu. Iya, uji Walsh dulu, Bu. Oh iya, oke. Silakan, Pinata. Yang lain menyimak ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau masukan, silakan. Oke. Oke, apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah? Silakan. Oke, baik. Izin memulai ya, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi uji WOS. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Widianti Rahayu, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Non-Parametrik, dan teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kami beranggotakan saya sendiri Salsabila Aulia dengan akhiran 27 dan bersama dengan Pinata Anggraini dengan akhiran 69. Oke, yang di sini yang pertama ada definisi mengenai uji WALS. Uji WALS itu adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel berpasangan. Bila mana jumlah pasangannya tersebut atau nilai N-nya itu kurang dari sama dengan 15, eh, yang nantinya akan dihitungkan berdasarkan selisih atau D-nya di antara pasangan data tersebut. Nah, uji WALS ini tuh mirip dengan uji T berpasangan, tetapi tidak memerlukan asumsi bahwa datanya itu mengikuti distribusi normal. Nah, uji WALS itu juga cocok untuk data berskala interval yang bersifat simetris, di mana median populasinya itu dianggap sebagai ukuran pusat representatif atau mean dan mediannya berimpit. Berikutnya ada prosedur dari uji WALS. Ada 5 langkah. Yang pertama, kita akan buat hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu H0-nya, median selisih atau D-nya itu antara dua sampel A sama dengan 0, atau mu 0-nya itu sama dengan 0, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara dua sampel tersebut. Yang kedua ada H1, hipotesis alternatif, yang terbagi menjadi dua uji, yaitu ada uji dua sisi, di mana mu satunya itu tidak sama dengan 0, yang menandakan bahwa adanya perbedaan signifikan dalam kedua arah. Berikutnya ada uji satu sisi, yaitu mu satunya itu kurang dari 0, atau mu satunya itu lebih dari 0, yang menandakan bahwa ada perbedaan signifikan hanya ke satu arah. Untuk langkah yang kedua, untuk setiap pasangan datanya itu akan dihitung skor-skor selisihnya, atau nilai D-nya itu sama dengan X1 dikurang X2, di mana X1 dan X2-nya adalah nilai dari dua sampel yang berpasangan. Langkah ketiga, nanti akan dibuatkan ranking dari urutan nilai D-nya tersebut dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Langkah keempat, akan gunakan tabel WALS atau tabel H berdasarkan banyaknya pasangan atau N-nya dan tingkat signifikansinya atau alfa untuk menentukan apakah H0-nya ini nanti dapat ditolak dan menerima H1 berdasarkan nilai D yang sudah diobservasi. Dan langkah yang terakhir itu adalah kesimpulan. Berikut ada tabel H-nya di mana menyajikan bahwa di kolom paling kiri itu nilai N-nya, banyaknya datanya itu dari 4 hingga 15. Dan di sini juga menyajikan tingkat signifikansinya berdasarkan uji satu arah maupun dua arah. Dan ini ada menyajikan persamaan-persamaan yang harus dipenuhi berdasarkan apakah ini akan menolak Hano atau tidak. Nanti akan dijelaskan lagi dengan menggunakan soal. Jadi untuk soal yang pertama, yang di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu seorang psikolog klinis ingin mengetahui apakah terapi musik ini dapat mengurangi tingkat kecemasan pada pasien dengan gangguan kecemasan umum, di mana tingkat kecemasannya ini diukur menggunakan skala Hartz sebelum dan sesudah sesi terapi musik selama 4 minggu. Nah, skor Hartz-nya ini berkisaran dari 0 hingga 56, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan kecemasan yang lebih parah.
Nah, datanya ini dikumpulkan dari 10 pasien dan psikolog ingin menguji apakah terapi musiknya ini dapat lebih banyak mengurangi tingkat kecemasan dengan menggunakan tingkat signifikansi alfanya itu 0,056. Nah, berikut ada data tabelnya, ada data dari 10 pasien dengan skor sebelum terapi dan skor setelah terapi. Nah, selanjutnya untuk penyelesaiannya, yang pertama kita buat hipotesisnya terlebih dahulu, di mana H0-nya itu tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan terapi musik. Dinotasikan dengan mu 0 sama dengan 0. Dan H1-nya itu terapi musik lebih banyak mengurangi tingkat kecemasan daripada tanpa musik, karena dia lebih banyak mengurangi, berarti mu 1 lebih dari 0, di mana ini menggunakan uji satu arah. Berikutnya nanti kita buatkan tabel bantu untuk menentukan selisihnya dan rankingnya berdasarkan skornya. Nah, kita fokus ke selisihnya. Kita tambahkan tabel di baris selisih dan ranking. Kita hitung dari pasien yang pertama. Pasien yang pertama ini kan skor sebelum terapinya 28 dan skor setelah terapinya 25. Kita hitung selisihnya, berarti tinggal kita kurangkan saja 28 dikurang 25, itu menjadi 3. Begitupun dengan pasien yang kedua, 32 dikurang 30 menjadi 2. Dan pasien yang ketiga, 26 dikurang 24 menjadi 2. Dan seterusnya hingga pasien ke-10. Kemudian setelah kita hitung selisih-selisihnya, kita lihat dari skor yang paling terkecil, yaitu di sini ada -1 dari pasien 4. Maka kita rankingkan menjadi ranking yang pertama. -1 ini menjadi ranking yang pertama, karena kita akan merankingkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka yang terkecilnya ini -1 itu menjadi ranking yang pertama. Selanjutnya ada nilai 1. Nah, 1 ini akan menjadi ranking yang kedua. Dan selanjutnya ada skor 2. Skor 2 ini karena nilainya sama ya, 2, 2, 2, 2. Kita akan rankingkan dari pasien yang lebih awal terlebih dahulu. Maka yang bernilai 2 ini akan menjadi ranking yang ketiga. Selanjutnya akan menjadi yang keempat. Dan selanjutnya ke-5, ke-6, 7, dan ke-8. Dan yang terakhir tinggal nilai yang 3. Nah, ini di rankingkan berdasarkan eh, pasien yang terlebih dahulu, yaitu di pasien 1, maka rankingnya menjadi 9, dan yang terakhir, yang nilai 3 yang terakhir menjadi 10. Nah, setelah itu kita akan melihat tabel H-nya dengan kriteria N yang sama dengan 10, itu pasiennya sama dengan 10 itu, dan alfanya 0,056. Kita lihat di tabel H-nya. Dengan N sama dengan 10 dan tingkat signifikansinya di one tail atau di uji satu arah itu yang 0,56. Di bagian baris pertama ini kita lihat di yang kolom ke kiri di persamaan minimal D5, setengah D1 tambah D7 lebih dari 0. Jadi kita akan menggunakan persamaan itu berdasarkan tadi hipotesis yang sudah kita buat. Nah, setelah kita memilih minimal D5, setengah D1 tambah D7 lebih dari 0, kita tinggal masukkan saja nilai D-nya. Tadi yang kita butuhkan adalah D5, D1, dan D7. Kita lihat D1-nya itu, kita lihat dari ranking 1. D1 berarti nilainya itu -1. Dan untuk D5, kita lihat dari rankingnya 5, maka D5-nya nilainya kita lihat dari yang selisihnya, itu atasnya, yaitu 2, dan D7 itu berarti 2 juga. Dan kita tinggal masukkan saja nilainya, kemudian eh, kita hitung, maka ini setengah -1 tambah 2, berarti 1 dibagi 2 itu 0,5, maka minimal dari 2 dan 0,5 kita pilih. Karena diminta adalah minimal, nilai yang paling minimal di antara 2 dan 0,5, maka kita pilih 0,5. 0,5 ini apakah lebih dari 0? Jika lebih dari 0, maka memenuhi syarat. Nah, karena memenuhi syarat tersebut, maka bisa diputuskan bahwa untuk tadi kan berdasarkan hipotesis untuk uji satu arah, terima H0 jika mu 0-nya itu sama dengan 0. Dan tolak H0 jika mu 1-nya ini lebih dari 0. Nah, karena 0,5 berdasarkan hasilnya itu lebih dari 0, terbukti ya, memenuhi syarat, maka kesimpulannya adalah tolak H0. Artinya terapi musik ini dapat lebih banyak mengurangi tingkat kecemasan daripada tanpa emosi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pinata.
Oke, bisa di next. Oke. Untuk contoh soal nomor 2, yakni pustakawan sebuah sekolah ingin mengetahui jumlah buku yang dipinjam oleh siswa pada saat menjelang ujian dan setelah ujian selesai dalam kurun waktu 1 minggu. Penelitian ini dilakukan kepada 15 mahasiswa yang setiap minggunya selalu meminjam buku. Data yang diperoleh bisa dilihat pada tabel berikut dari siswa 1 sampai dengan 15, dengan jumlah bukunya yang mereka pinjam jelang ujian dan setelah ujian. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,01, apakah ada perbedaan peminjaman buku menjelang dengan sesudah ujian? Nah, untuk penyelesaiannya, yakni bisa di next. Nah, yang pertama itu kita membuat hipotesis. Dengan H0-nya itu tidak terdapat perbedaan jumlah buku yang dipinjam menjelang ujian dengan setelah ujian, atau mu 0 sama dengan 0. Dan H1-nya itu terdapat perbedaan jumlah buku yang dipinjam menjelang ujian dan setelah ujian, atau mu 1 tidak sama dengan 0. Maka ada uji dua arah. Selanjutnya ada membuat tabel bantu untuk menentukan selisih atau D dan ranking berdasarkan skor terkecil. Di sini bisa dilihat selisihnya dengan siswa satu dengan jumlah buku jelang ujian dan setelah ujian yang mereka pinjam. Untuk yang jelang ujian itu ada 6 dan setelah ujian ada 3. Maka 6 kurang 3 sama dengan 3. Sampai dengan siswa yang ke-15 dengan jumlah buku yang mereka pinjam itu ada 5 dan yang setelah ujian itu ada 3. Maka 5 kurang 3 sama dengan 2. Kemudian kita rankingkan dari selisih yang paling kecil. Di sini ada siswa ketujuh yang selisihnya itu min 1. Maka rankingnya itu adalah 1. Dan yang siswa ke-11 itu juga ada min 1 juga. Jadi rankingnya 2. Dan seterusnya sampai siswa ke-15 yang memiliki ranking 15 dengan selisihnya itu 3. Kemudian kita bisa melihat tabel H dengan kriteria N sama dengan 15 dan alpha 0,01. Ya, bisa di next sebentar. Nah, untuk tabelnya itu untuk N sama dengan 15 dan alpanya itu adalah 0,01 dan uji dua arah. Maka kita bisa maka persamaannya itu kita ambil dua kanan dan kiri. Untuk persamaan yang kirinya itu ada max D11, setengah dikali D7 ditambah D15 kurang dari 0 sebagai persamaan 1 dan min D5, setengah dikali D1 ditambah D9 lebih dari 0 untuk persamaan kedua. Oke. Selanjutnya kita mensubstitusikan harga D dan menentukan nilai hasil yang memenuhi syarat dari masing-masing persamaan. Untuk persamaan ke-1 itu ada D11 atau ranking ke-11 dan D7 dan D15. Untuk D11-nya sendiri itu adalah 3, D7-nya adalah 2 dan D15-nya adalah 3. Maka didapat maksnya itu 3,2,5 kurang dari 0. Karena ini maksimal, kita mencari angka yang paling besar. Maka kita pilih 3. Jadi 3 kurang dari sama dengan 0. Maka tidak memenuhi syarat karena 3 itu bukan kurang dari 0. Selanjutnya ada persamaan kedua itu dengan min D5, setengah dikali D1 tambah D9 lebih dari 0. Dengan D5-nya itu 1, D1-nya itu min 1, dan D9-nya itu 2. Maka didapat min 1,0,5 lebih dari 0. Karena ini minimal, kita cari angka yang paling kecilnya, yaitu 0,5. Maka 0,5 lebih dari 0. Memenuhi syarat karena 0,5 itu emang lebih dari 0. Selanjutnya untuk keputusannya, untuk uji dua arah, tolak H0 jika mu 1 tidak sama dengan 0. Berdasarkan hasil yang memenuhi syarat, 0,5 tidak sama dengan 0, maka terbukti. Kesimpulannya yakni tolak H0, artinya terdapat perbedaan jumlah buku yang dipinjam siswa saat menjelang ujian dan setelah ujian selesai. Next. Selanjutnya ada contoh soal 3. Misalkan dilakukan kajian psikologis mengenai memori yang dilakukan dalam keadaan tertekan atau ditekan. Sampelnya itu 15 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas X yang ditugasi untuk menghafal 10 kata acak. Peneliti memberikan intervensi yang sifatnya mengganggu, yakni dengan membentak ketika responden menyebutkan 5 kata tertentu yang dipilih acak dari 10 kata tersebut. Selanjutnya, selang 2 hari kemudian, responden diminta menyebutkan kembali kata-kata tersebut. Opini peneliti adalah para mahasiswa akan cenderung ingat kata-kata yang ketika penyebutan tidak disertai bentakan sebagai pengganggu. Jumlah kata yang disertai gangguan dan tidak ketika penyebutan setelah 2 hari berselang bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk mahasiswa A sampai dengan O.
dengan jumlah kata-kata yang diingat tanpa gangguan selang 2 hari dan jumlah kata-kata yang diingat dengan gangguan selang 2 hari. Nah, dengan taraf signifikansi alpanya itu 0,05, peneliti ingin mengetahui apakah mahasiswa akan lebih banyak ingat kata-kata tersebut tanpa gangguan daripada yang disertai dengan gangguan. Maka untuk penyelesaiannya adalah, bisa di next. Kok ini? Hmm? Oke. Untuk penyelesaiannya itu yang pertama kita membuat hipotesisnya terlebih dahulu. Dengan H0, yakni tidak terdapat perbedaan antara kata yang diingat tanpa gangguan dan kata yang diingat dengan gangguan, atau mu nolnya sama dengan 0. Dan H1-nya adalah jumlah kata yang diingat tanpa gangguan lebih banyak daripada yang disertai gangguan. Karena ini lebih banyak, maka mu1 lebih besar dari 0. Selanjutnya kita membuat tabel bantu untuk menentukan selisih dan rankingnya. Nah, bisa dilihat di sini pada subjek A itu kata-kata yang diingat tanpa gangguannya itu ada 5 dan kata-kata yang diingat dengan gangguannya itu ada 2. Maka 5 kurang 2 sama dengan 3. Sampai seterusnya untuk subjek O. Untuk kata-kata yang diingat tanpa gangguannya 1 dan kata-kata yang diingat dengan gangguannya itu 0. Maka 1 kurang 0 sama dengan 1. Nah, untuk rankingnya sendiri itu kita bisa lihat di subjek E, G, K, L, dan N. Dengan selisihnya itu min 1. Maka kita rankingkan jadi 1 sampai dengan ranking 5. Sampai seterusnya untuk ranking 15 itu ada di subjek M dengan selisihnya itu 3. Selanjutnya kita melihat tabel H dengan kriteria N15 dan alpanya itu 0,047. Karena ini mendekati 0,05. Dan di tabelnya itu tidak ada yang 0,05. Bisa dilihat. Nah, ini kan N-nya 15 dan di sini satu arah. Untuk 0,047 itu berarti kita yang di paling atas sini dan ininya lebih dari mu1 itu lebih dari 0. Maka kita pakai yang persamaan yang di sebelah kanan. Maka didapatnya itu min setengah dikali D1 ditambah 2 D12, setengah dikali D2 ditambah D11 lebih dari 0. Next. Selanjutnya kita bisa substitusi harga selisih dan menentukan nilai hasilnya. Nah, di sini ada D1, D12, D2, dan D11. Dengan D1-nya itu adalah min 1, D12-nya itu ada 3, dan D2 itu ada min 1 juga, dan D11 itu ada 2. Maka didapat minnya itu 1,0,5 lebih dari 0. Karena ini min, kita cari angka yang paling kecilnya, yakni 0,5. Maka 0,5 lebih besar daripada 0. Berarti mereka itu memenuhi syarat karena 0,5 itu memang lebih dari 0. Selanjutnya ada keputusan. Untuk uji satu arahnya itu tolak H0 jika mu1 lebih dari 0. Berdasarkan hasilnya itu 0,5 lebih dari 0, maka terbukti. Untuk kesimpulannya, maka tolak H0 pada taraf signifikansi alfa 0,047. Artinya jumlah kata yang berhasil diingat tidak disertai gangguan nyata lebih besar daripada jumlah kata yang diingat oleh subjek yang disertai gangguan. Ya, next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pinata dan Salsabila. Apakah ada pertanyaan dari temannya? Ya, silakan. Jadi ini adalah teknik non-parametrik untuk data berpasangan ya. Jadi data berpasangan di sini eh, biasanya adalah untuk menguji apakah treatment yang kita berikan itu efektif atau tidak. Jadi biasanya datanya adalah data pada satu objek yang diukur berdasarkan sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Ya, seperti pada contoh yang sudah dijelaskan oleh Vinata dan Salsabila tadi. Berarti di sini datanya itu minimal skala apa, Vinata atau Salsabila? Skala untuk datanya Menggunakan skala interval, Ibu, di mana N-nya itu kurang dari 15. minimum skala interval ya, karena Mm-mm. harus diurutkan, Iya. diberi rank ya.
Ini untuk data besar nggak ada ya analisisnya atau sama? Tidak ada, Bu. Soalnya kalau uji WOS itu datanya benar-benar kecil untuk N yang kurang dari 15. Kalau untuk yang lebih besar mungkin akan menggunakan uji yang lainnya, Ibu. Hmm, oke, iya. Mungkin dari temannya ada yang mau bertanya? Eh, apa? Ya, silakan Arianti. Oke, izin bertanya ya kelompok. Kalau di uji Wilcoxon kemarin kan ada selisihnya yang nol dan itu kita bisa hilangkan kan ya. Nah kalau di uji Walsh ini apakah kalau ada data yang selisihnya nol itu dia diperhitungkan juga atau tetap tetap dihilangkan gitu. Terus pertanyaan kedua, tadi kan di uji yang dua arah itu nanti dapat persamaannya dua ya. Nah kalau misalnya dua-duanya itu nanti memenuhi syarat gitu. Nah, nanti jadinya Mio yang kita pilih itu bagaimana? Jelas nggak kelompok pertanyaannya? Oke, jelas. Oh, Oke, terima kasih terima atas kasih. pertanyaannya. Saya boleh langsung jawab? Ya, silakan. Oke. Oh ya, untuk mengenai perbandingan dengan uji Wilcoxon yang kemarin ya. Kalau untuk di uji WAS itu, untuk data yang selisihnya nol itu kita tetap diperhitungkan. Karena peringkatnya, kalau misalkan nilainya sama, walaupun ada nolnya, itu akan tetap diperhitungkan. Karena intinya dari uji WAS itu dari data yang terkecil hingga yang terbesar diperingkatkannya. Baik itu yang negatif, mau nol ataupun yang sama, itu akan tetap diperingkatkan. Jadi nggak ada yang dikurangi. Karena niat dari asumsi dari uji WAS itu kan simetrik ya. Jadi harus populasinya harus sama. Sedangkan untuk yang pertanyaan yang keduanya itu mengenai data Itu tadi yang dua arah itu kan yang dua arah ya lupa. ya Oke, dapat dua persamaan kan? Heeh. Oke, yang untuk dua arah kalau misalkan memenuhi syarat dua-duanya berarti dia eh, tolak H0 dua-duanya. Jadi nggak apa-apa walaupun karena kan dua-duanya udah memenuhi syarat ya. Berarti ya kita tetap menolak H0 gitu. Karena berdasarkan tadi tabelnya jika jika memenuhi syarat keduanya berarti baik keduanya ataupun salah satunya itu bisa menolak H0-nya gitu. Seperti itu. Tapi kalau Oke, misalkan berarti tidak memenuhi, berarti dia menerima H0-nya. oke berarti kesimpulannya minimal satu. Kalau satu dia memenuhi syarat itu boleh Iya, tolak K0 gitu ya. Oke, iya betul. makasih kelompok. Oke, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Ya, berikutnya apakah ada lagi? Rafli, silakan. Iya, untuk uji Walsh itu sendiri katanya ada hubungannya gitu dengan uji Wilcoxon itu bisa dijelaskan ya untuk kelompok 4 apa yang membuat uji statistik Walsh-nya itu sendiri berhubungan dengan uji Wilcoxon gitu. Berdasarkan apa yang saya baca sendiri, uji Walsh itu sendiri berasal dari pengembangan dalam uji Wilcoxon-Sagnet rank, uji tanda Wilcoxon gitu. Terima kasih. Silakan, jelaskan. Bisa diulangi lagi ya nanti pertanyaannya? Iya, maksudnya gini, secara sekilas saja untuk uji Walsh ini sendiri apakah ada hubungannya dengan uji-uji yang lainnya, misalkan uji Wilcoxon gitu. Jadi untuk perbedaan Wilcoxon dan uji Wells itu, kalau uji Wilcoxon itu kan datanya bisa lebih dari 20 yang data kecil ataupun data besar ya, atau yang lebih dari 25. Nah, bedanya itu ada di dalam perankingannya. Kalau uji Wilcoxon itu kan, kalau misalkan ada nilai yang nol atau selisihnya nol itu kan dihilangkan. Sedangkan yang diuji UAS itu tetap akan diperhitungkan untuk diperingkatkan gitu. Bedanya di situ, Rafli.
Dan untuk uji Wilcoxon juga memperhatikan tanda plus minusnya gitu untuk menghitung lebih jauh lagi mengenai statistik ujinya. Kalau sedangkan uji Walsh kita hanya menghitung berdasarkan urutan dari data yang terkecil hingga terbesar dari selisihnya dan diurutkan gitu. Seperti itu, Rafli. Apakah menjawab? Mungkin Rafli mau menambahkan yang kamu ketahui, Rafli. Iya. Ada yang mau ditambahkan, Rafli, untuk penjelasannya? Sudah cukup? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin bisa ditutup ya kalau kelompok 4. Oke, sekian dari kelompok kami. Bisa dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, kelompok 4. Ya, berikutnya, silakan. Baik, Ibu, saya izin share screen. Apaan ini? Baik, apakah sudah terlihat materi Kelompok berapa sekarang? kelompok 2, Ibu? Iya, Baik, silakan. Lanjut. saya izin mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, Ibu Widianti selaku Selamat dosen siang juga pengampu mata semuanya dan kuliah Ibu Yanti. statistika non parametrik dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 2 akan menyajikan materi yang berjudul uji randomisasi, di mana kelompok 2 ini beranggotakan Rafli Sultan Rabani dengan NIM yang tertera dan saya sendiri Maharani Andin dengan NIM yang tertera. Oke. Sekilas mengenai uji randomisasi. Uji randomisasi atau uji permutasi adalah uji non-parametrik yang dipergunakan untuk menguji hipotesis tanpa mengasumsikan distribusi tertentu dari data populasi dan memanfaatkan proses randomisasi atau proses pengacakan sebagai dasar pengambilan keputusan statistik. Uji ini sering digunakan ketika asumsi distribusi normal atau yang lainnya itu tidak terpenuhi, atau ketika ukuran sampelnya itu kecil. Uji randomisasi ini dapat digunakan untuk 2 jenis sampel, yaitu untuk 2 sampel data berpasangan atau 2 sampel data yang independen. Oke, untuk kelompok kami akan menyajikan uji randomisasi data berpasangan. Oke, uji randomisasi data berpasangan yaitu untuk untuk 2 kelompok data yang saling berhubungan secara berpasangan, misalkan data sebelum dan sesudah perlakuan, di mana uji randomisasi dilakukan untuk menentukan apakah perbedaan yang diamati dari kedua kelompok pengukuran yang berpasangan benar-benar disebabkan oleh perlakuan atau intervensi yang diberikan. Secara hipotesis nolnya itu menunjukkan bahwa kedua perlakuan itu sama atau bisa dikatakan tidak ada perbedaan di bawah kedua kondisi atau juga tidak ada efek perlakuan. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya atau hal satunya menunjukkan bahwa ada efek perlakuan yang mengakibatkan kedua perlakuan itu tidak sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari uji randomisasi 2 sampel berpasangan, yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata nilai numerik 2 populasi berdasarkan rata-rata nilai 2 sampel berpasangan dengan cara melihat kemungkinan yang pasti akan munculnya data yang
yang ada dalam penelitian berdasarkan H0-nya. Lalu ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan untuk menggunakan uji randomisasi. Yang pertama, data berpasangan dan berhubungan. Yang kedua, variabel berskala ordinal atau rasio. Yang ketiga, data tidak harus memiliki asumsi normalitas. Selanjutnya, untuk menentukan hipotesisnya. Jadi hipotesis ini terbagi menjadi dua, untuk uji dua arah dan uji satu arah. Untuk uji dua arah, hipotesis nolnya menyatakan tidak ada perbedaan antara dua sampel berpasangan, dan hipotesis alternatifnya atau hal satunya terdapat perbedaan antara dua sampel berpasangan. Lalu untuk uji satu arah, H0-nya menyatakan tidak ada perbedaan antara dua sampel berpasangan, dan hipotesis alternatifnya menyatakan terdapat perbedaan di mana sampel satu lebih kecil atau lebih besar dari sampel yang kedua. Selanjutnya, kita menentukan taraf signifikansinya atau alfanya, yang umumnya digunakan 5% atau 0,05. Prosedur selanjutnya yaitu kita hitung perbedaan nilai antar pasangannya atau yang kita simbolkan dengan DI dan tentukan tandanya. Jadi yang pertama kita hitung perbedaan nilai dari kedua pasangan kelompok, misalnya skor sesudah atau dikurangi skor sebelum perlakuan. Yang kedua, abaikan perbedaan yang bernilai 0. Ambil nilai absolut ya. Jadi kita buang nilai perbedaan yang 0. Yang ketiga, lalu tentukan dan tandai selisih yang bernilai positif dan yang bernilai negatif. Jadi selisih yang bernilai positif ditandai dengan positif, dan selisih yang bernilai negatif ditandai dengan negatif. Yang keempat, tentukan total pasangan yang memiliki nilai perbedaan non-nol. Jadi kita hitung berapa pasangan yang nilai selisihnya itu tidak nol. Nah, itu merupakan besar N-nya. Yang terakhir, menentukan ranking dari nilai absolut dan tentukan jumlah ranking yang bernilai positif yang dinyatakan dengan W+, dan jumlah ranking negatif W-. Selanjutnya, kita akan menghitung statistik ujinya, yaitu untuk sampel kecil dan sampel besar. Sampel kecil itu untuk pasangan yang nilai selisihnya itu tidak nol atau non-nol itu kurang dari 25. Maka statistik ujinya itu menggunakan pendekatan uji tanda dengan prinsip distribusi binomial, di mana nanti p-value-nya akan dibandingkan dengan nilai kritisnya. Selanjutnya, untuk sampel besar, yaitu untuk N-nya itu lebih dari sama dengan 25, statistik yang digunakan adalah uji Wilcoxon dengan pendekatan distribusi normal. Jadi di sini kita akan menggunakan tabel Z, di mana Z-nya dapat dihitung dengan W dikurang N dikali N+1/4 dibagi dengan akar dari N dikali N+1 dikali 2N+1/24. Di mana N-nya itu banyak pasangan yang nilai perbedaannya itu tidak nol, dan W-nya itu nilai maksimal dari jumlah selisih yang bertanda positif dan jumlah selisih yang bertanda negatif. Jadi W+ di sini merupakan jumlah ranking selisih yang bertanda positif, dan W- itu jumlah ranking selisih yang bertanda negatif. Oke, selanjutnya wilayah kritis untuk hipotesis dua arah. Tolak H0 jika dua kali p-value-nya itu kurang dari sama dengan alfa, dan untuk hipotesis satu arahnya tolak H0 jika p-value-nya itu kurang dari sama dengan alfa. Lalu untuk menarik kesimpulan, tolak H0 artinya ada perbedaan signifikan antara kondisi A dan kondisi B, dan gagal tolak H0 atau terima H0 menyatakan tidak ada perbedaan signifikan antara kondisi A dan kondisi B. Oke, selanjutnya untuk contoh soal akan Kemudian dijelaskan oleh kita lanjutkan pada jumlah penerapan ya untuk contoh soal yang pertama. Ya, kita selanjutnya sekali lagi kita terapkan uji tersebut ke beberapa kasus ya. Untuk yang pertama misalnya seorang guru menemukan ada 8 pasangan anak kembar dalam kelasnya. Nah, guru yang tadi melakukan penelitian dengan memberikan pembelajaran online dengan media yang berbeda pada kedua pasangan tersebut. Yang satu dengan menggunakan Edmodo, yang satunya lagi dengan menggunakan Google Classroom. Nah, data penelitian yang diperoleh tadi dengan memberikan tes kepada masing-masing pasangan, kita peroleh, ya guru yang tadi peroleh
sebagaimana yang di tabel berikut ya, dengan taraf signifikansi sisi, buktikan bahwa tidak ada perbedaan skor akibat perlakuan berbeda dari pasangan siswa kembar tersebut. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya, di mana untuk H0-nya itu sendiri tidak terdapat perbedaan skor pada pasangan, alias N1 sama dengan N2. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan skor kepada pasangan, di mana N1 tidak sama dengan N2. Selanjutnya, hitung nilai bedanya. Untuk pasangan A, yang Edmondus 91, yang Google 71, kita selisihkan jadi 19. Untuk pasangan B, 78 dengan 51, selisihnya 27. Untuk C, 88 dengan 89, minus 1. Untuk yang D, masing-masing 79 dan 73, jadinya 6. Untuk E, 83 dan 76 menjadi 7. Untuk F, 84 dibanding 71, lalu dikurangin jadi 13. Kemudian untuk pasangan G, N1-nya untuk Edmodo-nya 83, Google-nya 87, selisihnya min 4. H-nya itu sendiri 84 dengan 81 positif 3. Lalu kita jumlahkan sigma DI menjadinya 70 ya hasilnya. Kemudian tentukan jumlah peluang semua kombinasi DI yang memiliki kemungkinan akan muncul di bawah H0, yaitu sebesar 2 pangkat N. Mengingat ada 8 pasangan tadi dari A sampai H, 2 pangkat 8 jadi 256. Lalu kalikan dengan alfanya itu sendiri atau taraf signifikan 12,8. Kalau kita bulatkan ke bawah atau secara floor 12,8 jadi 12 kemungkinan saja. Karena pengujian ya secara dua sisi terhadap 12 kemungkinan, maka diperoleh 6 kemungkinan positif terbesar dan 6 kemungkinan negatif yang terkecil. Lalu kita muat ilustrasi berbagai kemungkinan kombinasi DI yang berpeluang muncul di daerah penolakan H0 yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Silakan kalau mau di screenshot ya. Lagi ada waktu, langsung kita lanjut. Untuk menguji satu sisi, peluang kombinasi yang berada di daerah penolakan hanya menempati satu sisi, yaitu wilayah sekitar sigma DI yang paling besar positif dan juga yang paling kecil negatif. Yang kita ambil di sini adalah sigma DI-nya itu paling besar atau yang paling positif. Dari yang tabel tadi, bahwa kombinasi DI yang terjadi dalam penelitian itu berada pada kemungkinan ekstrim positif di bawah H0, di mana alfanya itu 0,05, dan big N-nya itu sendiri kita usai perhitungan kita dapat 12 ya. Sehingga p-value-nya itu sendiri 12 dibagi 2 pangkat 8, 12 dibagi 250, 0,047 kurang dari 0,05. Artinya kita tolak H0 ya. Dari situ terdapat perbedaan skor ujian atau tes pasangan kembar yang diberikan pembelajaran online atau daring dengan menggunakan Edmodo maupun dengan Google Classroom. Selanjutnya untuk yang contoh soal 2, sebuah perusahaan ingin menguji apakah terjadi perubahan tekanan darah setelah karyawan menjalani program relaksasi selama sebulan. Nah, data dari 6 karyawan itu sendiri ya, untuk karyawan pertama, sebelum relaksasi 135, sesudahnya jadi 130. Untuk karyawan kedua, sebelumnya 140, setelahnya jadi 100, dan sesudahnya naik menjadi 132. Kemudian untuk karyawan keempat, sebelum relaksasi 145, setelahnya tekanan darahnya turun menjadi 140. Untuk yang karyawan kelima, sebelum relaksasi tekanan darahnya 138, dan setelah relaksasi turun sedikit aja, jadi 137. Dan untuk yang karyawan keenam yang terakhir, tekanan darah sebelumnya 132 dan sesudahnya masih tetap di 132. Permintaannya di sini, uji dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Apakah program relaksasinya tadi menyebabkan perubahan pada tekanan darah pegawainya itu sendiri ya. Kita mulakan dengan H0 itu sendiri, program relaksasi tidak membuat tekanan darah berubah, dan H1 program relaksasi menyebabkan tekanan darah berubah. Kemudian hitung masing-masing selisihnya ya. 135 ke 130 minus 5, 140 ke 138 minus 2, 128 ke 132 naik 4 ya, jadinya plus 4, 145 ke 140 minus 5, 138 ke 137 minus 1, 132 ke 132 tetap 0. Untuk yang karyawan 0 dengan selisihnya 0 itu sendiri kita abaikan, sehingga kita ambil
sisanya itu tadi N sama dengan 5 pasangan dengan 1 tanda positif dan 4 tanda negatif yang terdeteksi. Kemudian lakukan uji dua arah di mana jumlah kemungkinannya adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32. Karena ini uji dua arah, kita tentukan peluang atau probabilitas hasil ekstrem dari tanda positif maupun tanda negatif sekaligus. Sehingga P X lebih kecil atau sama dengan 1 ditambah P X lebih besar atau sama dengan 4 ya. Untuk PX kurang dari sama dengan 1, PX 0, PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1. Sedangkan untuk PX lebih besar atau sama dengan 4, terdiri dari PX sama dengan 4 ditambah PX sama dengan 5 ya. Dimana untuk nilai masing-masing PX sama dengan sekiannya tadi dihitung dengan menggunakan kombinasinya gitu sendiri ya. Masing-masing kombinasi dari NX lalu dibagi dengan 2 pangkat N ya. Kombinasi 50 ditambah kombinasi 51 ditambah kombinasi 54 ditambah kombinasi 55. Masing-masing menghasilkan 1 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 1 hasilnya 12. Lalu bagi dengan 32, kita sederhanakan jadi 3/8 yang mana secara desimal kita nyatakan sebagai 0,375 ya. Karena p-value yang kita peroleh itu 0,375 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, artinya kita terima H0 ya. Yang artinya tidak cukup bukti bahwa program relaksasi tadi menyebabkan perubahan tekanan darah. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, yang ini yang untuk yang sampel besar, seorang peneliti ingin mengetahui apakah konsumsi kopi berpengaruh terhadap denyut jantung. Nah, ada responden 30, lalu diukur denyut jantungnya sebelum dan sesudah minum kopi. Dan dari 30-nya tadi berikut selisih antara sesudah digunakan sebelum dalam satuan beat per menit. Bisa dilihat di sini. Lalu ujilah apakah konsumsi secara signifikan. Dengan catatan gunakan taraf ujinya itu sendiri alfa sama dengan 5% atau 0,05 ya. Berdasarkan data selisihnya tadi ya. Pertama-tama kita hilangkan selisih 0 dalam data ya. Di antara 30 data selisihnya tadi, ada 3 yang 0. Sehingga N itu sendiri, N yang kita pakai 30 dikurang 3 sama dengan 27. Kemudian ambil nilai absolut dan beri ranking. Lihat tabel yang di sini. Yang plus jadi tetap ya nilainya positif, yang minus dipositifkan ya. Lalu kita ranking ya. Di mana untuk di sini yang absolutnya 1 itu sendiri ada 7 ya. Ada 7. Iya, untuk rankingannya itu sendiri ya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 lalu dibagi dengan 7 hasilnya itu sendiri. Jadi untuk yang absolutnya 1 itu berada di ranking 4. Begitu juga yang kedua ya ada 7 itu menepati data urutan ke-8 sampai 14 kita katakan jadi 11 ya, begitu seterusnya tidak dapat ranknya itu sendiri. Ternyata yang ditebalkan itu sendiri adalah yang positif karena yang diminta secara tidak langsung itu sendiri adalah W positifnya itu sendiri, di mana kalau kita jumlahkan jadi W-nya itu sendiri sama dengan 283. Selanjutnya hitung nilai mean dan standar variansinya, di mana untuk mean W-nya itu sendiri N dikali N plus 1 dibagi 4 ya. Untuk N-nya sendiri 27 kita masukkan ke rumusnya tadi, 27 dikali 28 bagi 4. 28 bagi 4, 7. 27 kali 7 sama dengan 189. Adapun untuk standar variansinya itu sendiri sebagai sigma W itu akar itu N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 ya, sekali lagi lalu dibagi dengan 24 ya. N-nya 27, berarti di sini 27, N plus 1 jadi 28, 2N plus 1, 54 ditambah 1, 55 ya. Jadi akar dari 27 dikali 28 dikali 55 dibagi 24 menghasilkan sekitar akar dari 1732,5. Yang mana kalau kita nyatakan dalam desimal menjadi sekitar 41,62. Selanjutnya kita tentukan nilai Z hitung atau Z observatif, di mana W plusnya itu sendiri 283 dikurang 189. Itu sama dengan 94. Lalu bagi dengan sigmanya itu sendiri sebesar 41,62. Yang berkisar di sekitar, untuk nilai Z observasinya itu di sekitar 2,26.
Lalu lihat tabel harga Z pada distribusi normal, di mana untuk uji dua arah, untuk taraf signifikansi 0,05 ya, Z alfa per 2 ya, sama dengan Z 0,05 dibagi 2 itu sama dengan 0,2025 ya. Kalau kita lihat tabel A ya, yang ada di referensinya Sidney Siegel, terkait dengan 0,025 itu sendiri sama dengan 1,96 ya. Sementara Z hitung yang kita dapat 2,26 ya, yang ternyata lebih dari 1,96. Yang artinya juga mau gak mau kita harus terima alias gagal tolak H0. Karena gagal tolak H0 berarti konsumsi kopi tidak memengaruhi denyut jantung seseorang secara signifikan, baik menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah. Dan untuk Kak Maharani, karena dia ingin simulasi pengujian dan randomisasi secara SPSS, dipersilakan. Oke, baik. Iya. Selanjutnya saya akan coba menggunakan SPSS. Baik. Jadi tadi saya coba pakai untuk contoh soal yang pertama untuk simulasi menggunakan SPSS, yaitu yang untuk guru yang meneliti eh, pembelajaran untuk anak kembar ya. Oke, jadi untuk data sebelumnya kita taruh di kolom yang pertama, dan untuk data sesudah akan ditaruh di kolom yang kedua. Selanjutnya di tab variable view. Oke, labelnya di sini label sebelum, di sini kita namai dengan sebelum perlakuan, dan label sesudah ini kita namai dengan setelah perlakuan. Oke, selanjutnya kita bisa klik analyze, habis itu ke non-parametric test, lalu ke legacy dialogs, terus kita pilih yang to related sample. Oke, selanjutnya di sini kita masukin tes yang digunakan, yaitu kita gunakan variabel sebelum perlakuan sama yang setelah perlakuan. Di sini kita centang tes yang digunakan adalah tes Wilcoxon. Oke, selanjutnya kita bisa oke. Oke, di sini keluar. Nah, tes statistiknya di sini yang akan kita lihat adalah nilai signifikansinya. Nilai signifikansi yang didapat adalah 0,24, di mana jika nilai signifikansinya ini kurang dari alfa, maka dia itu tolak H0. Nah, karena di sini nilai signifikansinya itu 0,024, yang kurang dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa untuk percobaan ini tuh kesimpulannya adalah tolak H0. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan kelompok kami. Apakah ada masukan ataupun pertanyaan untuk Bu Widianti dan teman-teman? Ya, silakan dari teman-temannya. Jadi ini adalah metode untuk uji untuk dua sampel berpasangan ya. Jadi ini adalah uji untuk mengetahui perlakuan yang diberikan pada suatu objek itu signifikan atau tidak perubahannya menggunakan prosedur-prosedur tadi yang sudah dijelaskan, baik untuk kelompok dengan jumlah N kecil atau jumlah N besar. Ini juga metode ini merupakan metode yang paling powerful di antara metode-metode yang lain. Jadi kalau menggunakan metode randomisasi ini, ya dapat dikatakan hasilnya paling akurat ya dibanding metode-metode yang sebelumnya untuk menguji
apa kan kadang kita ingin tahu ya kesignifikanان dari perlakuan yang kita berikan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya, silakan. Tadi batas untuk menggunakan batas untuk n kecil tadi berapa ya? 25. 25. Iya, 25 ya. Soalnya ini untuk yang sambal kecil sendiri menggunakan pembagian terhadap 2 pangkat N-nya itu sendiri. Untuk yang maksimal sambal Berarti kalau n-nya kecilnya saja itu 25, 2 pangkat 25 saja nilainya sudah terlalu besar. Iya, ya secara berarti eksponen tidak gitu. harus 25 ya. Kalau n besar tadi, n-nya minimum berapa? 25 minimalnya 25. 25 ya. Kalau N25 menggunakan cara yang tadi sangat-sangat repot ya. 2 pangkat 25 itu kan kombinasinya banyak sekali. Iya, 2 pangkat 25 itu setelah saya hitung itu menggunakan bantuan kalkulator itu nilainya 33.554.432 ya. Sedangkan kalau kita turunkan tadi kita kecilkan lagi untuk n itu sendiri misal n-nya itu 2 pangkat 20-nya itu sendiri sudah 1.048.576. Ya, mungkin caranya tidak harus semuanya dijabarkan kombinasi-kombinasinya. Jadi kalian bisa melihat uji satu arah atau dua arah. Kalau uji satu arah, eh, jumlah n ekstrimnya, kombinasi yang ekstrimnya kan berarti bisa dihitung tergantung alfanya. Kalau alfanya 0,05 uji dua arah, berarti n ekstrimnya adalah 0,025 kali tadi 2 pangkat 10 tadi ya, misalkan 3 juta misalkan ya. Itu pun masih cukup besar ya, 0,025 kali 3 juta. Kalau misalkan E-nya 10 saja ya, 2 pangkat 10 itu sudah berapa? Sudah cukup besar kan? Iya, Tapi lumayan juga. ya, N-nya N-nya tapi yang 10 saja itu udah 1024 ya. 1024, misalkan Terus kalian pangkat ingin, 11 2048. ya, misalkan kalian ingin melihat daerah penolakan, uji dua arah. Berarti yang diperiksa adalah kombinasi sebanyak 0,025 kali 2 pangkat 10 tadi. Misalkan 0,025 kali 1000 misalkan ya. 25 ya. Berarti 25 kombinasi itu dijabarkan, kombinasi ekstrim kanan atau ekstrim kiri dijabarkan. Kemudian dari data kalian, kalian cocokkan apakah masuk ke dalam salah satu kombinasi yang ada di ekstrim tadi. Kalau tidak, berarti terima H0. Kalau misalkan ada di kombinasi salah satu ekstrim plus atau ekstrim minus, berarti tolak H0 ya. Uji dua arahnya itu daerah hasilnya itu berada di daerah penolakan. Ya, misalkan tadi kombinasi dari DI-nya adalah berapa tadi? Plus 15, plus 20, min 2, ya. Itu tidak ada pada daerah ekstrim. Berarti itu terima H0. Namun kalau kombinasinya itu berada pada kombinasi ekstrim kecil atau ekstrim besar, berarti ada kesimpulannya adalah tolak H0. Oleh karena itu, di sini memang eh, cukup apa ya, agak manual gitu ya, yang cukup besar. Kalau kalau E-nya besar itu agak merepotkan ya. Jadi ini ada cara kalau E-nya besar tadi sudah dijelaskan menggunakan uji Z ya. Mungkin itu dari Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan dari temannya atau ada, ya. Kalau tidak ada, silakan ditutup untuk kelompok 2. Iya, gimana Baik. rekan-rekan mahasiswa saya asumsikan pada paham semuanya ya dan moga
begitu soal ini dikeluarkan dalam latihan atau nanti-nanti di ujian ya, ujian akhir semester nanti, tinggal sekitar 1 bulan lagi ya berada di akhir bulan Juni. Semoga pada paham semua ya dan tidak sampai kebingungan dalam menyelesaikan pengujiannya. Sekian apa yang telah kami sampaikan sejauh ini. Mohon maaf jika selama presentasi un- sajian yang telah kami sampaikan dirasa rada kurang mengerti atau dipahami, dan mudah-mudahan juga untuk kedepannya kita semua pada paham mengenai uji randomisasi yang ternyata bisa saling berhubungan dengan uji-uji yang lainnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 2, kuliah kita Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Terima kasih siang. banyak, Ibu. Liv ya. Masih banyak Ibu.